Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Valery Budianto. Selamat pagi Valery, jadi bisa Anda konfirmasi kapan tepatnya nanti sidang pembacaan vonis ini akan dilakukan? Valery? Baik pemirsa, sembari kami mencoba merekoneksi kembali komunikasi kami bersama Valery Budianto, jurnalis kami yang berada di pengadilan Tipikor saat ini. Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa Nadiem Makarim sudah sampai di ruang sidang pemirsa dan nantinya akan menghadapi vonis hakim hari ini setelah melewati berbagai proses persidangan kurang lebih selama 1 tahun terkait dengan korupsi dari pengadaan Chromebook pemirsa yang saat ini sedang diusut begitu. Dan dari Nadiem Makarim tadi sempat menyampaikan beberapa statement atau beberapa pernyataan. Mulai dari yang pertama dirinya merasa bersyukur bahwa prosesnya selama proses 1 tahun ini dia tidak merasa sendirian. Tapi dia juga berpesan agar nantinya ini bisa menjadi salah satu contoh untuk perbaikan dari proses penuntutan dan juga proses hukum ke depannya. Kita akan kembali tersambung bersama jurnalis Metro TV Valery Budianto. Selamat pagi Valery. Jadi setelah Nadiem sudah datang di sana, bisa Anda konfirmasi tepatnya pukul berapa sidang vonis akan dimulai? Iya, sejauh ini masih sesuai dengan jadwal yang memang sudah disepakati sebelumnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bahwa sidang akan dimulai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan konferensi pers yang digelar langsung, disampaikan langsung oleh Nadiem Makarim. Poin-poinnya juga tadi sudah disampaikan, pada intinya ia berserah apapun yang terjadi hari ini dan optimis apapun hasilnya kebenaran akan ditegakkan dan juga keadilan pasti masih ada di Indonesia. Dan biar apa yang menimpa dia saat ini, kasus kriminalisasi, Nadiem menyebutnya seperti itu, bisa menjadi contoh ke depan agar memang tidak ada kasus kriminalisasi lainnya di Indonesia. Dan saat ini karena masih menunggu sidang akan dimulai di pukul 10, Nadiem Makarim sedang menyapa simpatisan ojek online dan juga para pendukung yang memakai baju putih yang ada di pengadilan Tipikor, dan kemudian saat ini sedang menuju ke dalam ruang transit. Ruang transit ini menjadi ruang tempat menunggu baik itu untuk terdakwa, kemudian juga ada ruang transit untuk para jaksa, ruang transit untuk para hakim dan juga kuasa hukum. Dan di sana nanti begitu memang sidang akan segera dimulai, nanti Nadiem Makarim, jaksa, kemudian juga hakim akan sama-sama masuk ke ruang sidang yang ada di belakang saya. Tadi kalau misalnya kita melihat terkait dengan poin-poin yang disampaikan, ini juga cukup konsisten ya dengan apa yang memang selalu sudah diperjuangkan oleh Nadiem Makarim selama 5 bulan ke belakang. Sidang ini digelar sejak di bulan Januari lalu. Kita juga melihat bagaimana dalam pleidoinya, kemudian juga dalam dupliknya, Nadiem ini selalu mengatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum tidaklah benar, bahwa seluruh unsur-unsur pasal ini tidak terpenuhi. Apa yang dia lakukan selama ini justru menghemat anggaran hingga mencapai 2,9 triliun dan sama sekali bukan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Itu yang selalu dicampkan oleh Nadiem Makarim. Dan juga ia mengatakan bagaimana mungkin suatu hal yang memang direncanakan untuk membawa kebaikan bagi Indonesia, namun ternyata malah dikriminalisasi seperti itu. Dan oleh karena itu pada intinya Nadiem ini menyatakan bahwa ia memohon agar majelis hakim ini bisa memvonis dirinya bebas murni. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu sepanjang 18 tahun penjara, ada uang denda 1 miliar rupiah, juga ada uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Itu semua tidak benar menurut Nadiem dan juga kuasa hukumnya, dan ia meminta agar memang Nadiem ini murni, divonis bebas murni. Tapi tentu Jason ini berlawanan ya dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena kalau kita tahu bagaimana jaksa penuntut umum ini selalu juga bersikeras menyatakan bahwa Nadiem ini terbukti loh memang ia melakukan korupsi, dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dibuktikan dari unsur-unsur pasal yang memang terpenuhi, baik itu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam KUHP di dakwaan primar maupun subsidiar. Itu semua terpenuhi. Setidaknya kalau misal dari jaksa penuntut umum ada 4 unsur pasal yang terpenuhi, dan 4 ini juga sudah dibantah ya oleh pihak kuasa hukum. Kalau misal dari jaksa penuntut umum ada 4 unsur, saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah unsur kerugian negara, kemudian ada unsur perbuatan melawan hukum, unsur mens rea niat jahat, dan juga unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain. Untuk unsur menimbulkan kerugian negara, dari jaksa penuntut umum mengatakan bahwa setidaknya Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya, ada atas nama Ibam, kemudian juga Mulyatsya, Sirwayuningsi, dan juga Juristan yang hingga saat ini masih buron, menimbulkan kerugian negara mencapai 2,1 triliun rupiah. Rinciannya
adalah sebanyak 1,5 T ini dari program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud, sementara 44,5 juta US dollar atau sekitar 621 miliar ini berdasarkan dari pengadaan CDM yang disebutkan tidak sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan menimbulkan kegagalan secara khusus di 3T. Itu yang menurut Jaksa Penuntut Umum membuat unsur kerugian negara terpenuhi. Kita beralih ke unsur selanjutnya, ada juga unsur mens rea atau niat jahat. Unsur mens rea menurut Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas terpenuhi karena memang niat dari Nadiem Makarim beserta dengan teman-temannya, kawan-kawannya yang termasuk dalam terdakwa-terdakwa lainnya di kasus ini yang bahkan sudah membuat grup Mas Menteri Kor sebelum dirinya menjabat, kemudian juga sudah mencanangkan hal ini sebelumnya, penunjukan spesifikasi secara sepihak, mengapa Chrome, mengapa bukan Windows, mengapa tidak dipertimbangkan, kemudian mengapa Google, itu menunjukkan niat-niat jahat yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Nadiem Makarim beserta dengan teman-temannya. Kemudian juga unsur ketiga adalah unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum ini adalah bagaimana Nadiem ini bersama dengan rekan-rekannya disebut melakukan pengadaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, penyusunan anggarannya juga digelembungkan, penyusunan anggaran ini di tahun anggaran 2020 ini kurang spesifik dan bahkan yang tidak spesifik tersebut dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran di tahun 2021 dan 2022. Dan kemudian juga disebutkan bahwa Nadiem ini terbukti melakukan unsur perbuatan melawan hukum karena diduga menerima aliran uang kepada dirinya sebanyak 809 miliar rupiah. Itu tadi unsur perbuatan melawan hukum. Dan unsur yang terakhir adalah memperkaya diri sendiri dan juga orang lain. Kita tahu bagaimana dalam surat dakwaan, kemudian juga konsisten dalam tuntutan, lalu juga dalam replik, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Nadiem ini memperkaya 12 perusahaan lainnya, 12 korporasi lainnya yang terafiliasi dan juga mendapat keuntungan dari penunjukan pengadaan laptop Chromebook. Jadi kalau dari Jaksa seluruh unsur pasal terpenuhi dan oleh karena ini sudah seharusnya para terdakwa dan salah satunya adalah Nadiem Makarim juga didakwa sesuai dengan tuntutan yang diberikan. Tuntutannya adalah kita ketahui bersama 18 tahun penjara, uang denda 1 miliar rupiah dan juga uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Nah, sementara kalau misalnya ada juga narasi yang disebutkan oleh jaksa terkait dengan white collar crime yang langsung dibantah oleh Nadiem Makarim. Terkait dengan white collar crime ini adalah skema yang disebutkan ada termasuk fraud, kecurangan, kemudian ada layering dan juga pencitraan. Ini seluruhnya dibantah oleh Nadiem Makarim karena menurut dari kubu Nadiem Makarim narasi white collar crime yang memang sudah diklaim oleh Jaksa Penuntut Umum justru menunjukkan kalau misalnya jaksa ini tidak bisa membuktikan apa yang selama ini disangkakan dan didakwakan dituntut terhadap Nadiem sehingga ia menyatakan ia menggunakan skema ini karena memang kalau kita tahu ya dalam white collar crime itu misalnya fraud ada kecurangan-kecurangan yang disebutkan dilakukan oleh Nadiem yang kemudian ditutupi dengan kausalitas lainnya dan juga ada misalnya ada perbuatan dan juga pembentukan perusahaan-perusahaan cangkang dan itu masuk dalam layering dan yang terakhir adalah pencitraan. Pencitraan ini bisa membuat apa yang selama ini salah menjadi benar dan itu biasa banyak dilakukan oleh pejabat publik. Tapi menurut Nadiem itu tidak benar, itu adalah hal yang salah karena memang apa yang dia lakukan saat ini memang murni untuk kebaikan bagi program digitalisasi pendidikan di Indonesia. Kemudian juga kita balik lagi ya, Jason kalau misalnya dalam pledoi juga Nadiem sering menyatakan kalau misalnya apa yang selama ini dicanangkan yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pengadaan sistem Chromebook, justru keterlibatan dirinya dalam penyusunan dan juga pengadaan laptop Chromebook ini sangat minim. Misalnya dalam 5 tahun terakhir dia menjabat sebagai Menteri Mendikbudristek, dia hanya ada percakapan WhatsApp terkait dengan Chromebook ini hanya sekitar 4-5 kali saja. Itu sangat minim dibandingkan keterlibatan lain dalam rapat-rapat lainnya. Dan sebenarnya pengadaan laptop Chromebook ini hanya merupakan instrumen kecil, instrumen pendukung dan bukan instrumen utama dalam program digitalisasi pendidikan. Oleh karena itu memang harus selalu diungkap fakta-fakta di persidangan. Kita melihat bagaimana dalam 5 bulan perjalanannya selalu dicanangkan. Dan saat ini pemirsa kita melihat Nadiem Makarim masuk ke dalam ruang sidang beserta dengan kuasa hukumnya. Kita akan sama-sama ikuti jalannya persidangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.